Buat yang lahir tahun 90-an mungkin udah nggak asing lagi dengan HP yang tadi kita taruh di opening. Ini adalah HP Legend yang rilis tahun 2004, yang dimana masih zaman-zamannya Black Eyed Peas, yang Pump It, terus Britney Spears, dan kalau nggak salah waktu itu Spider-Man 2 baru rilis. Gue tahun 2004 kayaknya masih kelas 4 atau 5 SD deh, dan handphone ini jadi kayak primadona di SD gue, yang dimana kalau punya HP ini kayak orang tuanya itu ya artinya kaya, karena N-Gage itu kalau nggak salah harganya 3,5 juta, yang dimana masih mahal banget buat sebuah handphone. Ini adalah Nokia N-Gage QD, handphone keluaran Nokia yang digadang-gadang jadi salah satu HP gaming pertama di dunia. Dari desainnya aja udah kelihatan kalau HP ini ngambil inspirasi dari Game Boy Advance pada tahun itu dan mengimplementasikannya ke dalam sebuah handphone. Sebenarnya sebelum N-Gage QD ada juga N-Gage Classic yang desainnya kayak ketupat, dan kalau di luar negeri itu terkenalnya dengan nama Taco Phone. Itu HP agak konyol sampai-sampai kalau nelpon itu harus kayak gini. Dan beberapa fungsi dari HP-nya juga masih berantakan, jadi dari kesalahan-kesalahan yang ada di HP tersebut itu diperbaiki di tahun kedepannya jadi N-Gage QD ini. Jadi yang ini nelponnya udah biasa ya. Walaupun dengan semua usaha itu, Nokia N-Gage masih belum sukses juga, dan akhirnya didiscontinue di tahun 2006, dan kalau nggak salah udah berhenti dijual di tahun 2007 atau 2008. Dulu maklum ya, HP kalau launchingnya di 2004 dijualnya sampai 2008. Kalau sekarang sih kayaknya udah setahun aja udah ketinggalan zaman. Sebagai HP gaming, jujur sebenarnya ngegame di sini tuh masih enak loh. Kalau misalnya kita pakai ini, gripnya masih kerasa lagi pakai controller. Dan khusus di QD ini tombol-tombolnya juga masih punya feedback yang bagus. Walaupun memang monitornya ini kecil banget. Apalagi kalau kita bandingin dengan HP-HP zaman sekarang. Bayangin aja, monitor dari HP ini hampir sama dengan smartwatch zaman sekarang. 2,1 inch TFT lagi. Tapi apa itu membuat nggak nyaman buat main game? Ya buat gua yang gede di awal tahun 2000-an, nggak juga. HP ini membawa feeling nostalgia yang bahkan nggak bisa gue dapetin di smartphone zaman sekarang. Kalau dibanding sama HP zaman sekarang ya jauh lah gedenya. HP sekarang udah gede banget dan itu layar semua lagi. Speaker HP ini tentunya masih mono dan kualitasnya ya standar banget. Apalagi kalau kita bandingin dengan HP zaman sekarang juga. Tapi yang paling gue suka dari HP ini adalah tombol ini nih, yang buat buka menu. Gue belum pernah ngerasain pakai HP Nokia yang buka menunya itu pakai tombol ini. Maklum lah, dulu pernahnya pakai Nokia 5130 pas SMA. Pernah juga sebenarnya dibeliin nyokap 5300 pas SMP, tapi sebulan hilang jatuh dari motor. Jadi ya walaupun telat ya kita kerasa seneng aja gitu bisa beli HP gaming yang dulu jadi idaman. Maklum lah, waktu itu kayaknya belum dikasih HP pas temen-temen punya ini. Punya deng yang Nokia tapi masih monofonik, bekas punya tante. Oke, buat harga HP ini sendiri ada di 850 ribuan. Kemarin gue ketemu di Tokped, pastinya ini second atau mungkin gue juga udah tangan ketiga atau keempat kali karena udah lama banget ini HP. Tapi yang jualnya baik banget, ngasih kita bonus pre-installed game, baterai, dan kondisi HP-nya juga masih bagus banget. Jadi ya makasih ya buat yang jual. Nah, game-game yang udah pre-install pas kita beli ini ternyata lumayan banyak juga, dan kebanyakan adalah game-game yang waktu itu gue pernah mainin pas SD. Gue inget banget waktu itu pernah main Asphalt 2 di HP temen, itu mantep banget. Grafiknya itu dulu menurut gue itu bagus banget, kelihatannya kayak mobil beneran. Karena gue biasanya main NES di rumah, jadi ngeliat Asphalt 2 di handphone tuh kayak bagus banget. Ya kalau ngeliatnya di zaman sekarang ya Asphalt ternyata udah berkembang jauh ya, Asphalt 9 aja sekarang grafiknya udah kayak PS3. Terus di HP ini juga ada Bomberman, cuman dulu gue jarang banget main Bomberman, ini juga seru sebenarnya. Terus di sini juga ada WWE Smackdown, walaupun taunya sebenarnya cuman tonjok-tonjokan doang, dari dulu sampai sekarang cuman tahu tonjok-tonjok doang. Itu dulu gue suka nonton di La TV kalau nggak salah, tapi nggak lama langsung di take down sama KPI Smackdown-nya.
Terus ada game juga FPS yang bagus namanya Ashen. Itu adalah game nembak-nembak setan, tapi gue jarang juga main. Yang gue sering main dulu adalah Call of Duty, yang sayangnya di unit ini nggak ada. Tapi gue inget banget waktu itu kontrolnya masih aneh. Dan yang paling legend di HP ini itu adalah The Sims Bustin' Out. Ini gue demen banget sama gamenya. Dulu gue pengen banget namatin di HP temen gitu. Sebenarnya punya save-annya pakai nama gue sendiri, tapi sayang nggak sampai tamat. Akhirnya gue mainnya itu kalau nggak salah di GBA emulator pas SMA apa kuliah gitu, baru tamat. Dan itu kayaknya kerasa puas banget bisa namatin game ini dulu. Untung loh, ini pas kita beli HP-nya itu ada gamenya. Karena kalau nggak ada, mungkin kita bakal pusing juga masukin game ke sini. Karena USB port nggak ada, adanya cuma charging port dan juga headphone jack di bagian atas. Mau nggak mau kita harus pakai micro SD card reader yang ada di bagian bawah. Dan sebenarnya kalau mau main game orinya, itu ada memory card-nya juga di bagian bawah. Tapi kalau di Indo ya kebanyakannya itu adalah ngebajak, bahkan hampir nggak ada game orinya kayaknya waktu itu. Jadi itulah kenapa HP ini terkenal banget di Indonesia tapi dianggap gagal di internasional. Lalu kalau misalnya kita lihat dari segi bisnis ya, di waktu itu sebenarnya tandingannya belum ada. Belum ada lagi HP gaming yang ada dari brand lain, tapi ya memang karena di saat itu peminatnya belum banyak dan juga pilihan gamenya masih sedikit di Amerika dan Eropa, makanya akhirnya HP ini didiscontinue. Oh iya, setelah gue pakai ini Engage QD buat main game beberapa hari, gue baru sadar kalau ternyata HP zaman dulu itu battery life-nya gokil-gokil ya. Ini HP udah 5 hari gue mainin sekitar 2-3 jam sehari. Sampai kita pakai buat syuting B-roll juga. Ini baru sekali dicas. Kalau HP sekarang ya maklum. Mereka soalnya ngepowering layar gede banget. Yang overall 6 inch dengan resolusi Full HD dan lebih. Dan juga harus terkoneksi terus dengan internet. Dengan aplikasi-aplikasi yang kita nggak tahu apa aja running di background. Itulah yang membuat smartphone battery life-nya itu paling sehari atau 2 hari kuatnya dibanding sama HP zaman dulu yang bisa sampai seminggu. Nah, karena gue sendiri nggak terlalu nostalgia sama nih HP karena gue nggak punya, kita akan tanya aja sama orang yang pernah pakai HP ini. Jadi nama gue Tommy, gue di bagian peripheral dari Nerd Review yang tiba-tiba diajak Rizky untuk ngobrolin. Gue nggak tahu buat apaan ini sebenarnya. Ini. Ya. Gue pernah pakai dulu ini. Gue dulu zaman gue SD, which is artinya sekitar 2004-2005. Dulu di SD gue, ini salah satu barang yang hit, apalagi buat orang-orang yang demen main game. Ya zaman-zaman SD kan dulu kan Game Boy. Pada trading tuh Pokemon pakai linkable, ya era-era masih linkable lah, belum ada wireless. Terus ada temen gue yang punya Engage yang lama, yang klasik, dan ngegame di HP itu tuh baru banget pada era itu, baru banget di Engage. Gamenya apalagi yang 3D, itu baru banget di Engage. Sisanya masih game Java ya? Iya, rata-rata masih game Java yang pakai 2D sprite gitu, kayak game 8-bit, dan ini udah 3D men. Dulu gue sempat main COD, cuman gue nggak gitu suka FPS di HP karena ya awkward. Tapi yang gue inget, yang gue green lama itu dulu gue main Tony Hawk, terus main Worms, terus main Rayman, Splinter Cell, Prince of Persia, cukup banyak gue main dulu di sini. Jadi dulu Engage itu kan ada 2 biji, ada versi sebelum yang ini kan yang Engage KD. Kalau Engage KD yang dulu gue punyanya yang ini, nelponnya kayak begini. Jadi kalau kita lihat kelihatannya masih kayak orang normal, HP normal. Yang mungkin lo maksud itu adalah Engage Classic, yang nelponnya posisinya begini, which is emang bodoh banget sih kalau dilihat. Iya, tapi maksud gua enak gak sih? Dulu kan SMS-an kan masih. Iya, SMS-an kayak gini kayak pakai controller, enak gak sih? Kalau buat gua nggak ada beda, kayak itu kayak lu ngetik apa yang diangka kan yang zaman dulu. Tapi di jempol aja udah. Cuman enaknya sekarang lu ada jadi tangan kiri lu tuh buat bantu navigasi, geser-geser. Geser-geser. Jadi lu ngetiknya di sini, ya kan?
Terus kalau misalnya oh ada typo nih, lu bisa geser sini. Dulu satu hal yang baru gue ingat adalah gue nggak sebegitunya butuh kamera. Gue baru ingat kalau HP ini gak ada kameranya. Gak butuh itu dulu rasanya. Kalau sekarang kan dikit-dikit jepret sosmed atau apa gitu kan. Dulu nggak. HP ya udah tok SMS aja. Tapi kalau dipikir dulu ini awet loh. Nggak seboros kayak misalnya HP zaman sekarang. Lu push untuk game yang grafiknya bagus banget, let's say Genshin gitu. Itu HP lu akan berasa panas sebentaran aja. Terus baterainya akan cepet banget habisnya. Apapun HP lu. Mau iPhone, mau ROG. Kalau gua nggak salah ingat di kelas gua dulu ada sekitar 2-3 anak termasuk gua yang pakai Engage. Dan satu kelasnya itu 30-an anak. Suka dipinjam buat main. Tukeran, dia beliin gue makan siang, terus gue pinjemin HP gue. Jadi dari dulu udah berbisnis. Cuan this life. Ya, jadi itulah kilas balik singkat kita tentang Nokia N-Gage ini. Kalau gue sendiri sebenarnya iseng bikin video kayak gini karena gue ngeliat ada HP Nokia N-Gage dijual di Tokopedia dan gue gatel aja gitu pengen beli. Dan ternyata seru juga buat ngeliat flashback gini. Kalau dibandingin sama HP gaming zaman sekarang kelihatan ya beda banget, dari size-nya aja udah beda. Terus ya namanya HP zaman sekarang kan udah layar doang kan. Mungkin gue bakal bikin kali ke depannya evolusi gaming smartphone karena kayaknya seru kalau kita bahas HP gaming dari zaman dulu banget, dari yang pelopornya sampai ke yang zaman sekarang. Jadi ya paling itu aja videonya. Kalau kalian suka dengan video yang kilas balik intermezzo seperti ini, kalian bisa kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir di sini gue Rizky. Always stay safe and stay healthy.